Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pendidikan karakter atau karakter building di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai manajemen profesional. Manajemen profesional dapat berarti suatu aktivitas terorganisasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pelaksanaan executing, dan pengawasan atau pengendalian controlling. Untuk seluruh komponen termasuk SDM, perangkat, dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal. Arah gerakan selalu disesuaikan dengan pesatnya perkembangan dan kebutuhan organisasi dan masyarakat agar dapat memberikan kepuasan bagi semua komponen, baik internal organisasi maupun masyarakat dan institusi pengguna jasa atau barang hasil produksi. Manajemen profesional terkesan kaku dan kejam bila dibandingkan dengan manajemen kekeluargaan yang sebenarnya sangat bergantung pada seorang pemimpin dan fleksibilitas yang sangat tinggi menyebabkan suatu keperaturan sangat tergantung pada keberadaan pemilik dan kedekatan emosional antar pemilik dan pekerja, sehingga dalam pengukuran kinerja terlihat sangat subjektif. Sungguhnya manajemen profesional yang terkesan kaku dan kejam manajemen yang memberikan penilaian kinerja secara objektif. Jadi kesimpulannya, proses manajemen profesionalisme sangat bergantung dari karakter pemimpinnya. Mengapa harus manajemen profesional? Tidak jarang pelaksanaan program pengembangan mutu sumber daya manusia oleh suatu organisasi mengalami kegagalan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beragam faktor pemahaman tentang budaya organisasi, input proses perencanaan, pengendalian, dan hasil pelaksanaan program secara terpisah atau secara bersama-sama. Bila satu faktor ada yang kurang, maka akan mengganggu keberhasilan pelaksanaan program. Faktor-faktor tersebut adalah budaya organisasi, sistem nilai, norma, perilaku, input organisasi, proses perencanaan, pengendalian, output. Kegagalan pelaksanaan suatu program pengembangan mutu SDM dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu aspek manajerial dan aspek operasional. Aspek manajerial adalah penerapan fungsi-fungsi planning, organizing, executing, dan controlling (POAC) atau plan, do, check, action. Aspek operasional adalah penggunaan sumber daya yang terbatas dan metode yang tidak tepat atau pengelolaan sumber daya yang tidak optimal. Kegagalan pelaksanaan program pengembangan mutu SDM dicirikan oleh pencapaian tujuan organisasi yang tidak sesuai dengan harapan atau standar kerja atau organisasi. Hal itu bisa jadi karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen operasional. Kegagalan tersebut akan berakibat pada beberapa hal seperti kerugian materi, kerugian finansial, kerugian nama organisasi, penurunan kesejahteraan karyawan, penurunan motivasi atau semangat kerja karyawan, daya saing organisasi semakin rendah. Pengertian dan ruang lingkup manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
Manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna. Di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang luas dan diterima secara universal. Etimologi. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia yaitu maneggiare yang berarti mengendalikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Ruang lingkup manajemen eksternal, ruang lingkup manajemen eksternal, lingkungan luar. Lingkungan eksternal manajemen terdiri dari lingkungan umum, yaitu ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, teknologi, dan internasional. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan umum yang mencakup kesehatan ekonomi secara umum dari satu negara atau wilayah tempat sebuah organisasi beroperasi. Lingkungan hukum politik adalah lingkungan umum yang mencakup peraturan pemerintah serta aktivitas politik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Sosial budaya adalah lingkungan umum yang mencakup karakteristik demografi, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat tempat organisasi bergerak di dalamnya. Dimensi teknologi berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri tertentu serta masyarakat secara luas. Lingkungan internasional ialah peristiwa yang berasal dari negara asing, serta peluang bagi perusahaan Amerika dari negara lain, seperti globalisasi dan paham ekonomi. Lingkungan internasional menimbulkan pesaing, pelanggan, serta pemasok baru dan membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Lingkungan khusus atau tugas yaitu stockholder, customer, supplier, competitor, badan pemerintah, lembaga keuangan, dan serikat pekerja. Stakeholder yaitu orang menentukan nasib perusahaan dan membentuk jaringan antar stakeholder serta organisasi. Customer adalah orang dan organisasi di dalam lingkungan yang membeli barang atau jasa dari organisasi. Supplier adalah orang dan organisasi yang menyediakan bahan baku kepada pihak lain yang menggunakannya untuk menghasilkan suatu produk. Kompetitor ialah organisasi lain dalam industri atau jenis usaha yang sama yang menyediakan barang atau jasa kepada sekelompok pelanggan yang sama. Badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah, dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Lembaga keuangan. Perusahaan akan tergantung pada lembaga keuangan karena lembaga keuangan akan memberikan input modal keuangan. Lembaga keuangan juga menjamin perantara organisasi ke pasar keuangan. Pasar keuangan akan memperlancar aliran dana dari pihak surplus dan ke pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana. Manajer harus menentukan alternatif pendanaan, utang, obligasi, jual saham. Leasing. Yang paling murah dan fleksibel. Serikat pekerja yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Internal, lingkungan internal atau dalam terdiri dari manusia, finansial, fisik, teknologi, sistem nilai, dan budaya organisasi. Manusia atau pekerja merupakan sumber daya organisasi. Jika karyawan dan organisasi atau manajer mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang sama, maka organisasi akan berjalan dengan efektif dan tercapainya tujuan perusahaan.
Tetapi kondisi ini tersebut tidak mudah dijelaskan dan dilaksanakan. Akibatnya sering terjadi tarik-menarik antara keduanya. Contohnya manajemen tidak membayar upah sesuai upah minimum. Finansial berhubungan dengan manajemen keuangan, yaitu proses atau fungsi dalam apapun jenis usaha, karena manajemen keuangan membantu kita menilai apakah operasi usaha telah menghasilkan laba bersih. Bersih. Fasilitas fisik yaitu sarana untuk memperlancar kegiatan organisasi atau perusahaan, seperti gedung, kantor, dan lain-lain. Teknologi adalah pengetahuan, alat bantu, teknik, dan aktivitas yang digunakan untuk mengubah bahan masukan organisasi menjadi output. Sistem nilai dan budaya organisasi atau perusahaan merupakan sistem yang berupa sekumpulan nilai kunci, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi perusahaan. Alat-alat manajemen dalam manajemen suatu usaha memerlukan alat atau sarana, mengingat tanpa sarana tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Alat-alat manajemen yang dikemukakan Terry dikenal dengan istilah DESIG, MS is management, yaitu man, manusia, money, uang, material, materi, market, pasar, dan metode tata kerja, dan ditambah satu lagi yaitu informasi. Man, manusia. Manajemen timbul karena adanya orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, manusia bukan hanya makhluk kerja, tetapi makhluk kerjasama. Manajemen adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bersama-sama orang lain. Jadi manajemen tidak akan ada tanpa adanya kerjasama, dan yang melakukan kerjasama adalah manusia. Justru itu manajemen tergantung pada manusianya. Kalau manusianya yang baik, baiklah manajemen itu. Tetapi sebaliknya kalau manusianya buruk, maka buruklah itu juga manajemen itu. Money atau uang tentu saja harus disadari bahwa manusia bukanlah merupakan sasaran yang satu-satunya diperlukan. Manusia bisa lelah, sakit, lalai, bosan, marah, dan sebagainya. Untuk menjauhi hal-hal tersebut dan untuk memberikan kepuasan, yakni sebagai imbalan jasa terhadap jerih payahnya, maka kepada manusia perlu diberi perangsang, dan salah satu perangsang yang sangat baik adalah berupa uang. Di samping itu pula uang bisa membiayai pembiayaan sesuatu usaha, kerja sama suatu organisasi atau perusahaan. Makin baik keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan, maka semakin stabil pula kedudukan manajemen dalam organisasi atau perusahaan tersebut dalam menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan pula dalam menyelenggarakan segala tugas kewajiban dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Materi dalam terminologi manajemen Indonesia sering disebut dengan istilah perbekalan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.